Kisah Abu Nawas tipu menipu. Ada seorang ahli yoga mengajak seorang pendeta bersekongkol untuk memperdaya iman Abu Nawas. Setelah mereka mencapai kata sepakat, mereka berangkat menemui Abu Nawas di kediamannya. Ketika mereka datang, Abu Nawas sedang melakukan sholat duha. Setelah dipersilahkan masuk oleh istri Abu Nawas, mereka langsung masuk dan menunggu sambil berbincang-bincang santai. Seusai sholat, Abu Nawas menyambut mereka. Abu Nawas dan para tamunya pun bercakap-cakap sejenak. Kami sebenarnya ingin mengajak engkau melakukan pengembaraan suci. Kalau engkau tidak keberatan, bergabunglah bersama kami, kata ahli yoga. Dengan senang hati. Lalu kapan rencananya? Tanya Abu Nawas polos. Besok pagi, kata pendeta. Baiklah, kalau begitu kita bertemu di warung teh besok, kata Abu Nawas menyanggupi. Hari berikutnya mereka berangkat bersama. Abu Nawas mengenakan jubah seorang sufi, ahli yoga, dan pendeta memakai seragam keagamaan mereka masing-masing. Di tengah jalan mereka mulai diserang rasa lapar karena mereka memang sengaja tidak membawa bekal. Hai Abu Nawas, bagaimana kalau engkau saja yang mengumpulkan derma guna membeli makanan untuk kita bertiga? Karena kami akan mengadakan kebaktian, kata pendeta. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas berangkat mencari dan mengumpulkan derma dari dusun satu ke dusun yang lain. Setelah derma terkumpul, Abu Nawas membeli makanan yang cukup untuk 3 orang. Abu Nawas kembali ke pendeta dan ahli yoga dengan membawa makanan. Karena sudah tak sanggup menahan rasa lapar, Abu Nawas berkata, mari segera kita bagi makanan ini sekarang juga. Jangan sekarang, kami sedang berpuasa, kata ahli yoga. Tetapi aku hanya menginginkan bagianku saja, sedangkan bagian kalian terserah pada kalian, kata Abu Nawas menawarkan jalan keluar. Aku tidak setuju, kita harus seirama dalam berbuat apapun, kata pendeta. Betul, aku pun tidak setuju karena waktu makanku besok pagi aku baru akan berbuka, kata ahli yoga. Bukankah aku yang engkau jadikan alat pencari derma, dan derma itu sekarang telah kutukar dengan makanan ini. Sekarang kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagian sendiri. Itu tidak masuk akal, kata Abu Nawas mulai merasa jengkel. Namun begitu pendeta dan ahli yoga tetap bersikeras tidak mengizinkan Abu Nawas mengambil bagian yang menjadi haknya. Abu Nawas penasaran, ia mencoba sekali lagi meyakinkan kawan-kawannya agar mengizinkan ia makan bagiannya, tetapi mereka tetap saja menolak. Abu Nawas benar-benar merasa jengkel dan marah, namun Abu Nawas tidak memperlihatkan sedikit pun kejengkelan dan kemarahannya. Bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian, kata pendeta kepada Abu Nawas. Perjanjian apa? Tanya Abu Nawas. Kita adakan lomba. Barang siapa di antara kita bermimpi paling indah, maka ia akan mendapat bagian yang terbanyak. Yang kedua lebih sedikit, dan yang terburuk akan mendapat paling sedikit. Pendeta itu menjelaskan. Abu Nawas setuju dengan tidak memberi komentar apa-apa. Malam semakin larut, embun mulai turun ke bumi. Pendeta dan ahli yoga mengantuk dan tidur. Abu Nawas tidak bisa tidur, ia hanya pura-pura tidur. Setelah merasa yakin kawan-kawannya sudah terlelap, Abu Nawas menghampiri makanan itu. Tanpa berpikir 2 kali, Abu Nawas memakan habis makanan itu hingga tidak tersisa sedikit pun. Setelah merasa kekenyangan, Abu Nawas baru bisa tidur. Keesokan harinya mereka bangun hampir bersamaan. Ahli yoga dengan wajah berseri-seri bercerita, tadi malam aku bermimpi memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirwana. Aku merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya di dalam hidup ini. Pendeta mengatakan bahwa mimpi ahli yoga benar-benar menakjubkan, betul-betul luar biasa. Kemudian giliran pendeta menceritakan mimpinya. Aku seolah-olah menembus ruang dan waktu, dan ternyata memang benar. Aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam di mana pendiri agamaku hidup. Aku bertemu dengan beliau dan yang lebih membahagiakan adalah aku diberkatinya. Ahli yoga pun memuji kehebatan mimpi dari pendeta tersebut.
Abu Nawas hanya diam, ia bahkan tidak merasa tertarik sedikit pun. Karena Abu Nawas belum juga buka mulut, pendeta dan ahli yoga mulai tidak sabar untuk menanyakan mimpi Abu Nawas. Kalian tentu tahu Nabi Daud alaihi salam. Beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi berbincang-bincang dengan beliau. Beliau menanyakan apakah aku berpuasa atau tidak. Aku katakan aku berpuasa karena aku memang tidak makan sejak dini hari. Kemudian beliau menyuruhku segera berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani mengabaikan perintah beliau. Aku segera bangun dari tidur dan langsung menghabiskan makanan ini, kata Abu Nawas tanpa perasaan bersalah secuil pun. Sambil menahan rasa lapar yang menyayat-nyayat, pendeta dan ahli yoga saling berpandangan satu sama lain. Kejengkelan Abu Nawas pun terobati. Kini mereka sadar bahwa tidak ada gunanya coba-coba mempermainkan Abu Nawas. Pasti hanya akan mendapat celaka sendiri. Kisah Abu Nawas akan dihukum pancung. Cita-cita atau obsesi menghukum Abu Nawas sebenarnya masih bergolak. Namun Baginda merasa kehabisan akal untuk menjebak Abu Nawas. Seorang penasihat kerajaan kepercayaan Baginda Raja menyarankan agar Baginda memanggil seorang ilmuwan ulama yang berilmu tinggi untuk menandingi Abu Nawas. Pasti masih ada peluang untuk mencari kelemahan Abu Nawas. Menjebak pencuri harus dengan pencuri dan ulama dengan ulama. Baginda menerima usul yang cemerlang itu dengan hati bulat. Setelah ulama yang berilmu tinggi berhasil ditemukan, Baginda Raja menanyakan cara terbaik menjerat Abu Nawas. Ulama itu memberitahu cara-cara yang paling jitu kepada Baginda Raja. Baginda Raja manggut-manggut setuju. Wajah Baginda tidak lagi murung. Apalagi ulama itu menegaskan bahwa ramalan Abu Nawas tentang takdir kematian Baginda Raja sama sekali tidak mempunyai dasar yang kuat. Tiada seorang pun manusia yang tahu kapan dan bumi akan mati, apalagi tentang ajal seseorang. Ulama andalan Baginda Raja mulai mengadakan persiapan seperlunya untuk memberikan pukulan fatal bagi Abu Nawas. Siasat pun dijalankan sesuai rencana. Abu Nawas terjerembab ke pangkuan siasat sang ulama. Abu Nawas melakukan kesalahan yang bisa menghantarnya ke tiang gantungan atau tempat pemancungan. Benarlah peribahasa yang berbunyi sebandai-pandai tupai melompat pasti suatu saat akan terpeleset. Kini Abu Nawas benar-benar mati kutu. Sebentar lagi ia akan dihukum mati karena jebakan sang ilmuwan ulama. Benarkah Abu Nawas sudah keok? Kita lihat saja nanti. Banyak orang yang merasa simpati atas nasib Abu Nawas, terutama orang-orang miskin dan tertindas yang pernah ditolongnya. Namun derai air mata para pecinta dan pengagung Abu Nawas tak akan mampu menghentikan hukuman mati yang akan dijatuhkan. Baginda Raja Harun al-Rasyid benar-benar menikmati kemenangannya. Belum pernah Baginda terlihat seriang sekarang. Keyakinan orang banyak bertambah mantap. Hanya satu orang yang tetap tidak yakin bahwa hidup Abu Nawas akan berakhir setragis itu, yaitu istri Abu Nawas. Bukankah Allah Azza wa Jalla lebih dekat daripada urat leher? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah yang maha gagah, dan kematian adalah mutlak urusannya. Semakin dekat hukuman mati bagi Abu Nawas, orang banyak semakin resah, tetapi bagi Abu Nawas malah sebaliknya. Semakin dekat hukuman bagi dirinya, semakin tenang hatinya. Malah Abu Nawas nampak setenang air di danau di pagi hari. Baginda Raja tahu bahwa ketenangan yang ditampilkan Abu Nawas hanyalah merupakan bagian dari tipu dayanya. Tetapi Baginda Raja telah bersumpah pada diri sendiri bahwa beliau tidak akan terkecoh untuk kedua kalinya. Sebaliknya Abu Nawas juga yakin selama nyawa masih melekat maka harapan akan terus menyertainya. Tuhan tidak mungkin menciptakan alam semesta ini tanpa ditaburi harapan-harapan yang menjanjikan, bahkan dalam keadaan yang bagaimanapun gentingnya. Keyakinan seperti inilah yang tidak dimiliki oleh Baginda Raja dan ulama itu.
Seketika suasana menjadi hening sewaktu Baginda Raja memberikan sambutan tentang akan dilaksanakan hukuman mati atas diri terpidana Abu Nawas. Kemudian tanpa memperpanjang waktu lagi, Baginda Raja menanyakan permintaan terakhir Abu Nawas. Dan pertanyaan inilah yang paling dinanti-nantikan Abu Nawas. Adakah permintaan yang terakhir? Ada Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas singkat. Sebutkan, kata Baginda. Sudilah kiranya hamba diperkenankan memilih hukuman mati yang hamba anggap cocok, wahai Baginda yang mulia, pinta Abu Nawas. Baiklah, kata Baginda menyetujui permintaan Abu Nawas. Paduka yang mulia, yang hamba pinta adalah bila pilihan hamba benar, hamba bersedia dihukum pancung. Tetapi jika pilihan hamba dianggap salah, maka hamba dihukum gantung saja, kata Abu Nawas memohon. Engkau memang orang yang aneh. Dalam saat-saat yang amat genting pun engkau masih sempat bersendau gurau. Tetapi ketahuilah bagiku, segala tipu muslihatmu hari ini tak akan bisa membawamu kemana-mana, kata Baginda sambil tertawa. Hamba tidak bersenda gurau, Paduka yang mulia, kata Abu Nawas bersungguh-sungguh. Baginda makin terpingkal-pingkal, namun belum selesai Baginda Raja tertawa-tawa, Abu Nawas berteriak dengan nyaring. Hamba minta dihukum pancung. Semua yang hadir kaget. Orang yang banyak belum mengerti mengapa Abu Nawas membuat keputusan itu. Tetapi kecerdasan otak Baginda Raja menangkap sesuatu yang lain, sehingga tawa Baginda yang semula berderai-derai mendadak terhenti. Kening Baginda berkenyit mendengar ucapan Abu Nawas. Baginda Raja tidak berani menarik kata-katanya karena telah disaksikan oleh ribuan rakyatnya. Beliau sudah terlanjur mengabulkan Abu Nawas menentukan hukuman mati yang paling cocok untuk dirinya. Kini kesempatan Abu Nawas membela diri. Baginda yang mulia, hamba tadi mengatakan bahwa hamba akan dihukum pancung. Kalau pilihan hamba benar, maka hamba dihukum gantung. Tetapi di manakah letak kesalahan pilihan hamba sehingga hamba harus dihukum gantung? Padahal hamba telah memilih hukuman pancung. Olah kata Abu Nawas memaksa Baginda Raja dan ulama itu tercengang. Benar-benar luar biasa otak Abu Nawas ini. Rasanya tidak ada lagi manusia pintar selain Abu Nawas di negeri Baghdad ini. Abu Nawas, aku mengampunimu, tapi sekarang jawablah pertanyaanku ini. Berapa banyakkah bintang di langit? Oh, gampang sekali tuanku. Iya, tapi berapa? 100 juta, 100 miliar? Tanya Baginda. Bukan tuanku, cuma sebanyak pasir di pantai. Kau ini, bagaimana bisa orang menghitung pasir di pantai? Bagaimana pula orang bisa menghitung bintang di langit? Kau memang penggeli hati, kau adalah pelipur lawaku. Abu Nawas, mulai sekarang jangan segan-segan. Sering-seringlah datang ke istanaku, aku ingin selalu mendengar lelucon-leluconmu yang baru. Siap Baginda. Lalu Baginda memerintahkan bendahara kerajaan memberikan sekantong uang kepada manusia terlucu di negerinya itu.